his president Venezuela as hundreds of men as well as Saya warga binaan Rutan Cipinang. Nama saya Franklin John Simon Siombing. Nama basket saya Ankin. Di sini saya dipanggil Om John. Mungkin karena umur saya. Jadi siang ini saya akan bercerita tentang saya sampai di sini. Dan memang di sini tempat kita belajar. Ingin jadi lebih baik atau ya hancur sekalian. Saya berolahraga ini dari kecil. Wah, kebetulan saya dan abang saya itu begitu lulus SMA tidak boleh main basket. Di situ saya mulai merokok awalnya. Mulai merokok. Karena SMA saya nggak merokok. Karena mulai dilarang saya mulai merokok. Orang tua zaman dulu itu olahraga itu jangan ya kamu olahraga. Sekolah. Sampai bapak saya bilang, jadi tukang tambal ban aja, asal kau sekolah, kulakukan, kata dia. Saya main ngumpet-ngumpet dari orang tua. Tapi tetap ketahuan. Akhirnya saya itu dipindahkan sekolah. Nggak boleh lagi sekolah di Jakarta. Karena siap sekolah di Jakarta nggak pernah sekolah, nilainya ada, sekolahnya gratis. Mulai dari SMA sekolah saya gratis. Karena basket. Kebetulan saya kandaskan pon karena saya kehilangan saya punya shooter. Jadi sengaja juga pas orang tua minta saya berhenti, shooter saya dikeluarkan. Padahal shooter yang paling baik bagi saya. Karena basket ini adalah tentang kerjasama. Ya akhirnya kita ngumpet-ngumpet. Walaupun saya mungkin dikirim kemana gitu, saya sekolah gitu ya. Dipaksa sekolah, didaftarin dia, saya dikirim, tetap aja saya main basket. Iya, tapi akhirnya saya frustasi. Ya, frustasi saya salah jalan, saya akui. Saya mulai frustasi mengenal narkoba itu setelah teman saya yang saya bilang tadi, shooter terbaik saya, itu dia main narkoba, heroin. Jadi awalnya saya nggak pakai, saya kuliah sambil kerja, saya beliin awalnya. Akhirnya saya mencoba juga dan terlena. Saya selamat dari heroin ini, saya selamat karena saya disiplin. Mungkin karena dari olahraga ya, saya disiplin. Saya nggak mau nyampur-nyampur. Dan kebetulan kakak saya dokter. Jadi kakak saya dokter ini bukan mendukung, dia menyindir sebetulnya. Kayak dulu kan orang biar nggak kena HIV, seks itu dibagikan kondom kan. Itu kan nyindir supaya lo nggak ngelakuin seks. Nah, jadi kakak saya naruh di kulkas itu suntikan.
yang baru. Makanya saya nggak pernah nyampur. Saya pakai buang sesuai dengan instruksi suntikannya. Only one time use gitu kan. Ya di situ saya selamat, mungkin karena saya disiplin. Terus saya nggak pernah ikut rehab. Nggak pernah ikut rehab. Jadi saya kalau berhenti itu saya jogging, saya tahan sendiri. Tapi tetap balik lagi karena saya bilang waktu itu heroin lebih enak dari segalanya saat itu. Saya bersyukur saya dimasukin penjara, jadi saya lebih fokus ya. Orang tua saya bilang menerima aja, dosa kamu nggak masalah itu aja, banyak. Jadi saya bilang iyalah, saya terima, saya jalanin, nggak ada masalah kan, kalau menerima nggak ada masalah. Jadi saya masuk Ruci ini, saya punya teman dulu namanya Jerry Lawalata. Setiap saya pulang ibadah sama dia, kan lewat ini dulu lapangan voli nih, lapangan voli. Ada jaring-jaringnya dulu. Dia bilang ke saya, John, enak nih kalau ada ring 1. Dia bilang, enak nih kalau ada ring 1, kita bisa keringetan juga. Mungkin saya deket sama dia, mungkin gara-gara kita sama-sama tinggi ya. Terus passionnya sama-sama basket gitu. Setelah berapa lama ya? Kayaknya setelah sebulan dia pulang, saya ngeliat, wah ada ring, wah digarisin. Aduh, saya langsung berpikir, coba ada si Jerry, waktu ada si Jerry, pasti seru, rame gitu. Saya bisa ngajak yang lain-lain, betul-betul bisa ngajak yang lain gitu, karena ada teman yang satu passion gitu. Sebelum ada lapangan basket di sini, kegiatan saya kebetulan kalau di gereja nih hari-hari ada kegiatan. Jadi saya hanya kegiatan gereja, balik ke kamar. Sebelum balik ke kamar, saya mampir ke perpustakaan, ngambil buku sampai habis buku itu kayaknya saya bacain. Tapi sekarang ada lapangan basket, kayaknya passion saya dan hobi saya tersalurkan. Itu bagi saya sih keajaiban ya. Dari bertahun-tahun nggak ada, tiba-tiba ada lapangan basket. Terima kasih Ruci. Jadi hobi saya terpenuhi dan bosan saya hilang dengan ada lapangan ini. Tujuh bulan saya merasa bosan. Kayak 7 bulan kayak nggak berguna gitu jadi orang. Tapi begitu ada lapangan basket, selain saya bisa menyalurkan hobi saya lumayan bisa berguna juga ngajarin orang. Bisa ngajarin trik-trik shoot, trik layup yang benar yang pernah diajarkan ke saya oleh pelatih-pelatih saya. Terus mengajak yang lain untuk olahraga. Jadi ya thanks God ada gunanya juga jadinya. Kalau kemarin waktu sebelum ada lapangan basket ini betul-betul self center, kayak orang egois. Kegiatan ibadah, balik baca buku, tidur, itu lagi, gitu. Kan self center jadi nggak ada gunanya, cuma untuk diri sendiri, baca buku untuk diri sendiri. Terlihat memang lapangan ini kecil, overcrowded. Cuman saya diajarkan di basket gimana untuk menikmati the game, how you enjoy the game.
Nah, itulah yang saya coba terapkan ke yang main basket di sini. Oke, memang kita cuma punya ini, tapi kita udah bahagia dong. Harus kita berbahagia. Dan gimana caranya? Oke, nggak bisa 5-5, 4-4. Nggak bisa full team 5, main 4. Gimana caranya untuk tetap menjadi kenikmatan itu selalu ada. Selalu ada way out. Bayangin, ini penjara ya, semua orang bebel, keras, batu. Cuman dengan kita kasih masukan sedikit-sedikit, kita nggak usah harus pakai otot juga nggak usah. Tapi kalau kita ngasih masukan, enakan gini, akhirnya masuk logika dia jadi mengerti akan aturannya sendiri. Seperti megang bola nggak boleh lebih dari 2 langkah, selangkah, 2 langkah gitu nggak boleh, itu kita sebut traveling. Dribble, diambil, di dribble lagi nggak boleh. Akhirnya mereka akan ngerti sendiri dan mereka berusaha untuk lebih baik. Saya senang juga dengan napi-napi di sini yang mau belajar, betul-betul belajar ya, bukan yang batu. Padahal mereka batu loh awalnya. Cuman begitu dikasih kesempatan mereka kelihatan ingin baik. Semua manusia punya self defense, itu self defense, bagian dari self defense, supaya tidak di move orang ya, mungkin bahasanya ya, mendingan gua batu aja dulu gitu. Cuman kalau kita ya, karena saya basket itu banyak ngajarin saya untuk kayak bergaul, dari rule basket, dari filosofi basket. Salah satunya adalah yang diajarkan oleh pelatih yang satu sekolah, satu alma mater dengan saya. Oke, lu jago basket, tapi kalau lu tidak mengerti teman lu main sendiri aja. Gitu. Saya ngertiin dulu orang ini. Oh, dia dikasih taunya gini, dikasih taunya gini. Jadi akhirnya mereka akan feedback, mengerti kita. Jadi nggak ada yang jadi batu jadinya kalau untuk saling ngerti. Jadi saya bersyukur banyak hal yang dari basket itu bisa saya terapkan di kehidupan yang asli. Olahraga itu lebih baik, lebih menyenangkan, lebih sehat. Karena dari yang sebelum-sebelumnya itu mengatakan atau beralasan, gua nggak pakai ini, gua nggak pede, gua nggak ini, gua nggak pede. Ternyata bullshit. Pede itu sebetulnya malah kalau kita olahraga, lu punya fisik kuat, mental kuat, pede lu tinggi. Just say no to drugs. Get health and happy from sport.